pada live di Zoom ya teman-teman. Nah jadi kemarin kan sudah tahun 2020 dan sekarang ada tahun 2021. Jadi meskipun kita ibadah online, kita harus berubah. Yang dahulunya kita sering off-kan videonya, tapi sekarang teman-teman semuanya videonya di-on-kan. Dan semuanya ibadah dengan sungguh-sungguh datang dari hadapan Tuhan. Pada sore hari ini kita datang hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyerahkan kehidupan kita. Kita mau menyerahkan apapun yang pergumulan kita, apapun yang menjadi kerenduan hati kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada suatu mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan pernah menjadikan hidup kita teman-teman. Ayo kita semuanya sungguh-sungguh sore hari ini. Kita tutup mata kita. Kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jam kemudian, di waktu kemudian, di minggu kemudian, di hari kemudian. Kita tidak tahu teman-teman. Saat inilah kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Mbak Riko tanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ayo kita teman-teman semuanya, kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Kita datang dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau jalannya bagiku. Katakan ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, karena imanku pada Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku percaya. Ku percaya, katakan ku percaya. Ku percaya. Kita mengucap syukur Tuhan, bersore hari ini Bapak, kami dapat kembali lagi Tuhan, datang dari kami Bapak, dan berkumpul Tuhan, meskipun Tuhan hanya lewat Zoom Bapak, tapi kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan, dan mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang melawat hati kami, Engkau Tuhan campur tangan Bapak dalam hidup kami, Yesus. Kami menyerahkan Tuhan, seluruh ibadah ini Tuhan, dan tangan-Mu, memberkati kami semua, Yesus, dan kami akan memuji Engkau. Kami akan menyembah Engkau, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo teman-teman. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Lambaikan tangannya. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat dahsyat dalam hidup kita. Amin. Dan sampai hari ini, Dia yang selalu melihara kita. Mari kita semuanya angkat semua lagu pujian ini. Tuhan Yesus sangat baik, sangat baik, teramat baik. Angkat tangannya semua teman-teman. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Katakan besar cinta-Mu nyata, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, katakan kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin, haleluya. Mari kita sembah dengan segenap hati. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari, dari hari ke hari.
hari. Besar cinta menyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat kakiku, kau angkat kakiku, kau angkat beban hidupku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan kau angkat kakiku, kau angkat kakiku. Amin, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus, sungguh baik. Angkat tangannya semuanya ya. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita melayani Tuhan, haleluya. Saya yakin yang percaya meskipun kita di rumah masing-masing, tapi ada sukacita yang datang dari Tuhan dalam hati kita. Amin, saudara. Oke, saat ini kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi. Mungkin tadi kita ada yang masih diam. Tapi saat ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Dan percayalah saudara, mungkin saudara saat ini ada yang sakit, ada yang mengalami beban, ada yang punya pergumulan masing-masing. Dan percayalah, kalau Tuhan itu punya cara dalam menolong kita, Tuhan itu punya cara yang unik. Dan Dia menolong kita itu sangat tepat pada waktunya, teman-teman. Jadi percayalah saja, maka semuanya akan terjadi. Amin. Dia selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menguatkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam
tenang di dalam cara. Katakan kau selalu punya cara. Haleluya Tuhan. Kau percaya Tuhan. Dalam jalanku sendiri tolong punya jalan keajaibanmu. Kau dekat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Ayo teman-teman kita sembah Dia. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Saya sudah mau teman-teman Dia. Tapi ayo kita ngomong sama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita bawa ke hadapan Tuhan. Kau punya cara Tuhan di dalam hidupku, dan janji-Mu Bapa, janji ya dan amin. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dekat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dekat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu Tuhan. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan dan rencana-Mu dan rencana-Mu indah dalam hidup kami Bapa. Kami Tuhan berserah penuh Tuhan di dalam jalan-Mu Bapa. Maka Engkau Tuhan, Engkau menuntun hidup kami Bapa. Menuntun hidup kami di jalan yang benar Tuhan. Di jalan yang Engkau kehendaki Bapa. Kami serahkan Tuhan kepada anak DSC Bapa tempat ini Tuhan. Setelah hari ini Bapa, ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka Bapa. Dan mereka sadar Bapa bahwa di dalam Engkau Tuhan ada kuasa dan ada rencana yang indah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Kita di hari ke-16 ya, tahun 2021. Semua dengar suara saya ya? Oke. Kalau bisa, kalau koneksi internetnya oke,
tolong kameranya dinyalakan ya, videonya ya. Jadi benar-benar bisa fokus pada ibadah kita. Saya dikasih tahu bulan ini teman-teman diajak oleh kakak-kakak pembimbing untuk menemukan, memikirkan, mulai memproses untuk mencari tahu apa tujuan hidup saudara dari Tuhan. Sabtu lalu, Kak Sheila, Kak Dendi udah sharing tentang bagaimana menemukan visi. Kalau saya dengerin, udah cukup baik ya. Hari ini saya mau melanjutkannya dengan melihat realita hidup kita semuanya. Seringkali kita punya tujuan-tujuan, kita punya kerinduan-kerinduan itu yang baik kok. Nggak ada orang kepengen jadi lebih jelek, lebih bodoh, lebih miskin, nggak ada. Mau lebih maju, lebih berkembang, lebih tahu kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, semua di dalam hati kita semua seperti itu ya. Seusia kalian juga sudah mulai proses itu muncul di dalam kerinduan untuk menemukan habis lulus SMP ke SMA, habis lulus SMA mau kayak gimana, ya, mau jurusan apa, setelah selesai kuliah juga mau bagaimana, itu adalah hal yang sangat penting untuk dipikirkan, didoakan, dan direncanakan mulai dari sekarang. Tapi sayangnya, kalau kita mau jujur pada diri sendiri, seringkali kita punya banyak sekali angan-angan ataupun kerinduan ataupun visi, ya, visi ataupun mimpi yang besar. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, tapi kita kalah di dalam keseharian kita. Sehingga mimpi hanya tetap menjadi mimpi, nggak pernah terwujud. Karena itu hari ini, sementara saya memikirkan dan mempersiapkan hati saya, cari Tuhan untuk apa yang harus dibagikan, maka saya pengen ungkapkan tentang proses versus hasil. Ya. Oke. Hari ini saya pengen ngomong tentang proses dibandingkan dengan hasil. Ya, proses versus hasil. Seringkali kita itu pengen hasil. Kita fokus sama hasil. Hasilnya harus gini, gini, gini. Aku mau jadi gini, gini, gini. Tapi kita lupa bahwa hasil itu harus melalui sebuah proses. Justru proses inilah di situ kita seringkali gagal. Ya. Oleh sebab itu, hari ini saya akan mau mengajak baca ayat di dalam Imamat 18 ayat 3. Meskipun kalian di-mute ya suaranya, tapi di rumah masing-masing yuk baca sama-sama saya ya, 2 ayat ini. Di dalam Imamat 18 ayat 3, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel melalui Musa, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Yang kuning tentunya saya highlight ya. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Oke. Ayat 4, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, inti dari 2 ayat permulaan ini, Tuhan mau kita hidup itu selalu berproses dari meninggalkan kebiasaan yang lama dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang baik, yang sesuai dengan peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, yaitu istilah lainnya adalah sesuai dengan firman Tuhan.
apa yang sesuai firman Tuhan itu adalah yang sangat baik. Dan yang saya mau lihatkan di sini adalah janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Tapi kamu harus melakukan peraturanku, ketetapanku. Hidup menurut semuanya itu. Sekali lagi, proses meninggalkan kebiasaan yang lama, kebiasaan yang tidak baik, dan membangun kebiasaan yang baik, membangun kebiasaan yang baru, itu adalah sebuah proses. Dan itu yang sangat penting. Teman-teman, kalau kalian, saya nggak tahu ya seberapa jauh kalian sudah bisa merumuskan, menemukan, oh ya saya pengen jadi ini, kalau nanti sudah dewasa. Itu ya, katakanlah itu visi, katakanlah itu panggilan Tuhan, tujuan hidup, dan sebagainya, sama ya. Itu kan hasil ya, hasil akhir gitu. Tapi sekarang saya pengen sama kalian benar-benar, saya pengen membahas tentang membangun kebiasaan baru. Semua visi dan tujuan harus dimulai dengan membangun kebiasaan baru. Contohnya aja, ini bukan tujuan hidup, tapi resolusi. Tahu istilah resolusi? Mungkin tahu ya. Resolusi itu tiap kali tahun baru, semua orang tuh bikin resolusi. Bikin gini, dalam setahun ini saya mau punya tabungan sebesar berapa rupiah. Atau saya mau olahraga teratur supaya saya langsing, gitu ya. Atau saya mau rajin baca buku rohani, baca buku yang baik, apa segala macam. Jadi setiap orang kalau tahun baru, umumnya, tidak semua, umumnya mempunyai cita-cita atau mempunyai tujuan-tujuan yang baru untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Seperti itu, namanya resolusi. Tapi sebaiknya tidak ngotot penuhi resolusi, tapi justru mengubah kebiasaan supaya resolusi itu tercapai. Kan banyak sih orang-orang itu bikin resolusi yang bagus-bagus, tapi kebanyakan juga gagal. Nanti tahun baru dilanjutkan resolusinya. Jadi fokusnya pada hasil-hasil terus aja. Lupa bahwa hasil yang ingin dicapai itu tergantung pada kebiasaan yang harus diubah. Ya. Jadi hari ini saya mau sharing ya beberapa kesalahan yang biasa terjadi saat memulai kebiasaan baru. Ada 4 kesalahan yang biasa terjadi saat memulai kebiasaan baru. Dengan share hal ini, saya rindu kalian bisa belajar. Kalau kalian juga termasuk orang yang melakukan kesalahan ini, jangan diulangi lagi. Tapi kalau belum pernah belajar dari pengalaman, ya sudah, tidak hindari kesalahan-kesalahan ini supaya kalian bisa berproses dengan baik mencapai tujuan. Nah, saya ambil artikel materi ini dari buku yang sangat bagus. Bukan buku Kristen, bukan buku rohani, tapi buku yang sangat baik. Namanya Atomic Habits. Kebiasaan-kebiasaan atom. Kebiasaan-kebiasaan kecil gitu maksudnya. Ini judulnya memang asli bahasa Inggris, tapi sekarang sudah ada Indonesianya. Bagus banget. Saya belum selesai baca, jujur saya belum selesai baca. Ditulis oleh James Clear. Tapi meskipun saya belum selesai baca, tapi ada bagian porsi-porsi di buku itu yang bagus sekali yang saya ingin sharing. Ada 4 kesalahan, ya, 4 kesalahan yang harus kita hindari. Kesalahan nomor 1, error number 1. Memulai dari kebiasaan yang paling sulit. Ya. Jadi bikin kebiasaan baru langsung mulai yang sulit. Padahal Leo Babauta mengatakan gini, make it easy so you can say no. Bikinlah gampang supaya kamu tidak akan mengatakan tidak. Jadi mulailah dari yang paling gampang. Contoh,
Nih cowok-cowok pengen push up langsung tujuannya. Pengen push up 50 kali tiap hari. Gitu tuh orientasinya pada hasil. Nggak mungkin bisa. Ya kan? Sulit itu. Jadi mulai dengan yang gampang. Mulai dengan 5 sampai 10 kali push up tiap hari. Gampang kan? 5 kali, 10 kali. Kalau nggak bisa 10 kali, 5 kali. Kayak Tante Hana aja bisa kalau push up 5 kali itu setiap hari. Atau, aku mau baca buku. Membaca buku jangan langsung menghabiskan satu buku tebal. Dalam sebulan ini aku harus baca buku ini. Tebal. Nggak bisa. Mulai dengan yang gampang. Mulai dengan 2 halaman per hari. Ya, contohnya seperti itu. Atau ada lagi caranya gini. Baca minimal 15 menit sehari. 15 menit itu bisa dapetin 1 halaman atau 2 halaman, terserah, pokok 15 menit. Ya, seperti itu. Jadi mulai dari yang gampang. Oke. Dia berkata seperti ini loh, James Clear itu. Menarik sekali. 1% lebih buruk tiap hari selama setahun, itu hasilnya itu dia hitung itu ya, secara kalkulasi numerical, 0,99 pangkat 365, hasilnya 00,03. Sebaliknya, 1% lebih baik tiap hari selama setahun, 1% saja, tapi tiap hari selama setahun, hasilnya 1,01 pangkat 365, dihitung hasilnya 37,78. Apa artinya ini? Artinya dia bilang gini, pengaruh kebiasaan kecil berakumulasi sejalan dengan waktu. Jadi kebiasaan kecil saja, 1% aja, tapi itu kalau berakumulasi, bertumpuk, bertimbun, itu akan dahsyat. Misalnya, jika bisa jadi 1% lebih baik setiap hari, kita akan mendapatkan hasil yang hampir 37 kali lipat lebih baik sesudah 1 tahun. Itu dahsyat banget loh teman-teman. Ya, baca 1-2 halaman buku tiap hari saja selama setahun, kalian punya kebiasaan baru yang baik 37 kali lipat. Jadi minat bacanya, kebiasaan bacanya itu berkali lipat segitu banyaknya. Itu artinya seperti itu. Ada poster yang bagus yang saya simpen dari lama itu ya di HP saya. Gini bunyinya, a little progress each day adds up to big results. Kemajuan kecil tiap hari bisa menghasilkan suatu dampak atau akibat yang sangat besar. Kemajuan yang kecil setiap hari saja bisa menghasilkan dampak yang besar. Tapi kita sering mengabaikan perubahan kecil, ya kan? Karena terkesan nggak gitu penting, sehingga kita mudah kembali ke rutinitas semula, mudah kembali ke kebiasaan yang lama. Contoh, dengan olahraga 3 kali seminggu, ya, bentuk tubuh kalian ya belum berubah, masih tetap gemuk misalnya, nggak langsing, ya. Jadi mudah kembali ke nggak olahraga aja. Kalau menabung sedikit uang, belum tentu jadi jutawan, ya kan? Belajar bahasa Inggris 2 jam per hari, belum langsung menguasai bahasa Inggris. Belum bisa ngomong, belum bisa ngerti. Buat apa? Kayak kecil-kecil kayak gitu, Tante Hana. Ya, pengarang buku ini berkata, bahwa 1%, ya, 1% tiap hari selama setahun dilakukan bisa 37 kali lipat. Sebaliknya, 1% lebih buruk tiap hari, ya saya nggak cantumkan di sini, soalnya itu lebih buruk. Kebiasaan buruk dilakukan terus-menerus, akhirnya bisa mendatangkan masalah. Ya,
Saya punya teman, usianya masih sekitar umur 30-an, pertengahan 30, udah kena stroke. Mengapa? Karena dari kecil dibiasakan makan sama orang tuanya, makan yang berlemak tinggi, yang berkalori tinggi, yang tidak baik untuk kesehatan. Orang tuanya juga jantung koroner, stroke berkali-kali, masuk ICU berkali-kali. Itu karena tiap hari kebiasaan buruknya sedikit demi sedikit nggak terasa. Barusan umur 35 kena stroke. Ya. Waktu makan setahun, 2 tahun kayak gitu, 3 tahun, 10 tahun, 20 nggak ada apa-apa terjadi, seolah-olah sehat. Itu yang disebut oleh James Clear. 1% itu jangan dianggap remeh. Seperti itu. Kesalahan kedua, error number 2. Maunya kita tuh mengubah banyak hal sekaligus. Ya, tapi dia bilang, fokus saja pada satu kebiasaan baru. Satu aja. Setelah tubuh itu otomatis melakukan kebiasaan baru, setelah sudah terbiasa banget, otomatis nggak ada upaya yang besar untuk niat yang harus dikumpulkan untuk melakukan kebiasaan baru lagi, maka move on ke kebiasaan lain. Misalnya, nge-gym 3 kali seminggu. Selama 6 bulan, lama-lama nge-gym itu sudah nggak lagi males-malesan, langsung otomatis nge-gym itu, olahraga. Setelah terbiasa seperti itu, baru kebiasaan kedua yang baru. Oh, saya mau menulis artikel, ya, tiap Senin dan Kamis selama 8 bulan. Jadi, kebiasaan baru satu saja, fokuslah. Jangan mau mengubah banyak hal sekaligus. Gimana kalau kalian? Error number 3, berburu hasil, tapi bukan berburu ritualnya. Ya, ritualnya itu adalah kebiasaannya itu, habitnya itu. Seringkali cuman mikir gini, aku mau berat badanku ingin turun berapa kilo ya? Oh, mau turun 10 kilo. Aku target menabung tahun ini berapa? Berapa banyak buku yang ingin dibaca? Sesuai dengan visi-visi kalian kan pasti ada disiplin-disiplin, kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilakukan, bukan? Nggak mungkin kan kalian mau menjadi seorang pemusik yang diurapi Tuhan, tapi nggak mau latihan musik, nggak mau latihan gitar, nggak mau latihan keyboard setiap hari, kan nggak mungkin. Gimana mau jadi pengusaha yang berhasil, yang bisa membuka lapangan kerja buat banyak orang, mengentaskan banyak orang dari kemiskinan. Kalau menabung, mengelola uang, tidak disiplin, boros-boros, dan tidak ngerti cara mengelola uang, tidak ngerti cara menabung. Kan nggak bisa seperti itu. Gimana mau jadi ilmuwan? Oh, baca buku aja nggak mau belajar hal-hal baru. Jadi, James Clear bilang begini, harusnya ubah gaya hidup yang berfokus pada proses. Jadi bukan pada hasil yang terutama. Tapi ubahlah gaya hidup kita berfokus pada proses. Harus berani, mau, berkomitmen menjalani prosesnya. Jadi bukan berburu hasil, tapi ritual. Bentuk kebiasaan yang lebih bagus, bukan hasil yang lebih baik. Karena kalau kebiasaan lebih bagus, pasti menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu sudah pasti. Ya, Tony Schwartz berkata, ritual itu adalah perilaku spesifik yang dilakukan pada waktu tertentu, sehingga berjalannya waktu akan bisa secara otomatis. Itu ritual maksudnya. Ritual-ritual hari-harian, ya. Kalian semua pasti punya ritual juga. Tiap pagi ritual. Duduk termenung membentuk gunung, misalnya. Ya. Jadi, itu BAB, gosok gigi, itu ritual semua. Tapi kadang-kadang nggak bicara ritual-ritual yang sudah memang dari kecil, ya dididik orang tua, enggak. Tapi ini ngomong tentang yang kaitannya sama visi, yang kaitannya sama tujuan hidup kalian. Error number 4, kesalahan nomor 4, tidak mengubah sekeliling.
tidak ngubah lingkungan. Dia berkata, tidak mungkin bisa melakukan kebiasaan baik di lingkungan yang buruk. Contoh, mau makan sehat, mau hidup sehat, pola makan sehat, tapi sekelilingnya suka junk food. Saya punya seorang murid, dia kepingin pola makan hidup sehat, tapi nggak pernah bisa berhasil. Mengapa? Karena semua keluarganya, anaknya dan suaminya sama sekali tidak gubris soal sehat-sehatan itu. Jadi saya bilang, ya memang agak sulit buat kamu. Kamu harus punya tekad yang kuat, disiplin yang kuat sekali. Kalau enggak, ya sudah, pasti kamu akan kalah melawan arus. Demikian juga James Clear juga ngomong, tidak mungkin bisa melakukan kebiasaan baik di lingkungan yang buruk. Mau optimistis, mau jadi orang yang optimis, tapi di sekitarnya bergaul dengan orang-orang pesimis semua. Orang-orang toksik semua, omongannya negatif melulu. Ya nggak bisa jadi optimis. Ya kan? Mau fokus belajar ngerjain tugas yang rajin, tapi membiarkan notifikasi HP bunyi-bunyi terus. Gimana bisa? Ya mungkin kan? Mengubah lingkungan bukan berarti harus pindah tempat atau ganti teman. Misalnya mau makan sehat, ikutan klub makanan sehat. Ya, mungkin keluarganya memang nggak ada yang sadar tentang pola hidup sehat. Ya udah, join klub, banyak kan Surabaya klub orang-orang yang berpola hidup sehat. Sekarang semakin banyak pertumbuhan seperti itu. Hanya cari di Google aja pasti bisa ketemu semua. Ya, kalau mau optimis, rajinlah ikut komsel yang sehat. Jangan gaul sama teman-teman yang negatif thinking terus, yang toksik terus, ya kan? Kalau mau mengerjakan tugas serius, ya matikan HP. Atau kalau nggak bisa, ya pergilah ke tempat lain untuk cari lingkungan yang bisa mendukung kondusif untuk kalian mengerjakan PR. Seperti itu. Nah, semoga 4 kesalahan ini tidak dilakukan lagi, ya. Atau kalau belum pernah pengalaman 4 kesalahan ini, kalian hindari hal ini, ya. Tadi Kak Hendro sudah pesan ya di chatting, sediakan catatan. Tadi sudah nyatet belum nih dari error 1 sampai error 4. Teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan sebentar lagi. Ada pertanyaan? Kalau teman-teman bisa, bacalah buku Atomic Habits itu. Bahasa Indonesia hanya judulnya bahasa bahasa Inggris, tapi sebenarnya terjemahnya juga bagus banget. Memang bukan buku Kristen, tapi banyak juga kok buku bukan Kristen, tapi yang sangat baik mengedukasi kita hal-hal yang sangat positif dalam kehidupan kita. Ya, bukan berarti Tante Hana dorong kalian buku sekuler yang lebih banyak dari buku rohani, enggak. 1-2 buku, saya juga berlangganan majalah-majalah yang bukan majalah rohani macam Intisari, itu dari sudah puluhan tahun saya langganan itu. Kenapa? Karena isinya itu berbobot. Ada juga hal-hal yang kayak misalnya mereka percaya feng shui apa gitu-gitu, ya enggak tak baca. Yang saya baca adalah artikel-artikel yang mendidik, yang bisa menunjang pengetahuan baik, pengetahuan praktis tentang kesehatan, tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Gitu ya. Tapi hindari buku-buku sekuler yang benar-benar bisa menyesatkan iman kalian. Ada pertanyaan sejauh ini melalui chatting atau apa gitu? Enggak? Oke, saya lanjutkan. Mulai dari awal lagi ya, tapi cepat bisa kok. Bagus banget kalau misalnya kalian bisa, kakak-kakak PKS bisa membahas 4 kesalahan itu, supaya teman-teman tidak melakukannya. Oke, yang poin terakhir dari saya, apapun profesi yang kalian cita-citakan untuk kalian jalani di masa depan, apapun tujuan hidup,
Minggu lalu saya dengerin Kak Sheila sama Kak Dendi sudah mengarahkan kalian untuk ini ya, untuk mencari Tuhan. Ya, apa Iya. passionnya? Mencari kehendak Tuhan apa. Jadi saya hanya nambahkan aja bahwa semua tujuan hidup, semua cita-cita kalian itu harus sesuai dengan misi yang Yesus berikan, yaitu amanat agung, ya, yaitu tentang jiwa-jiwa menjadi murid Yesus. Jadi jangan terjebak pada membuat visi atau membuat kerangka tujuan hidup itu untuk ambisi pribadi atau obsesi pribadi. Contoh, mau kaya, aku harus jadi pengusaha yang kaya, gitu saja. Aku mau jadi ilmuwan yang pandai, cendekiawan, gitu saja. Aku mau jadi YouTuber yang ternama, yang banyak uang, kayak Londo apa namanya? Londo kampung, misalnya, gitu ya. Enggak, kalau kayak gitu itu betul kayak punya tujuan, tapi itu nggak beda sama orang-orang dunia itu. Apa sih tujuannya menjadi semua itu? Mau jadi gitaris profesional di kancah internasional, biar bisa ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, loh. Cuman gitu-gitu aja. Mungkin Kak Dendi sama Kak Hendro bangga punya murid kayak gitu. Tapi di hati mereka gimana? Apa ya benar-benar bangga? Kayak Tante Hana pasti ya bangga-bangga secara emosional aja. Tapi Tuhan Yesus harus bangga kalau kita itu mencapai tujuan kita, entah itu seorang dokter, pengusaha, ilmuwan, YouTuber, apapun, tapi itu hanyalah baju saja. Profesi itu ibaratnya hanya baju yang kita pakai. Sebenarnya kita ini adalah Christ Ambassador. Kita ini dutanya Kristus. Kita ini utusannya Yesus. Kita ini misionari. Kita murid Yesus. Jadi, entah kalian akan jadi ilmuwan, entah kalian mau jadi apa gitu ya, apapun, oke. Tapi, itu hanya sekedar profesi, itu bukan tujuan akhir, itu poin saya yang terakhir. Tapi hanyalah sebuah sarana untuk melakukan misi sesungguhnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, sekarang ini di Indonesia sudah mulai ada yayasan-yayasan misi yang radikal seperti itu. Saya juga sebelum pandemi, ya nggak jauh sebelum pandemi ya, maksudnya akhir-akhir tahun 2019, ketemu sama beberapa hamba-hamba Tuhan dari yayasan-yayasan misi yang mengutus, tau nggak, dokter gigi, mengutus guru bahasa Inggris. Kemana? Ke Kenya, ke Iran, ke Irak. Seperti itu. Jadi, profesi dokter gigi, daripada pakai baju, wah saya rohaniwan, saya penginjil, itu malah nggak boleh masuk di negara-negara yang tertutup seperti Iran, Irak, nggak boleh. Tapi karena bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, ya, kemudian dokter gigi, terus ini sarjana informatika, programmer, masuk ke negara itu, kemudian pelan-pelan mulai doa keliling, ya. Hasil dari doa keliling beberapa tahun kemudian mulai menangin 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa. Kayak gitu. Apakah harus ke luar negeri, Tante Hana? Nggak harus. Belum tentu Tuhan tuh suruh kalian ke luar negeri. Bisa-bisa di Indonesia. Ya, mungkin pergi ke pulau lain, pergi ke budaya lain, tapi dengan profesi kalian itu. Jadi kalian tidak boleh ya hindari memikirkan, merumuskan tujuan hidup, panggilan Tuhan itu apa, panggilan hidupnya itu untuk pribadi saja, untuk ego yang mau kaya, yang mau ternama, mau banyak uang atau gitu-gitu. Enggak. Tapi tujuan akhirnya adalah misi Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Itulah yang saudara jalankan.
melalui profesi-profesi apapun. Tentunya melalui profesi-profesi yang sesuai firman. Bukan profesi gini. Direktur utama hotel, itu loh, hotel apa sih namanya? Hotel Transit. Ya. Ataupun bosnya perjudian. Kayak gitu-gitu ya sudah jelas itu tidak dari Tuhan ya. Tapi kan banyak sekali profesi. Monggo, jadi perawat, jadi tenaga kesehatan apa, itu ketemu dengan orang-orang sakit, ketemu dengan orang jiwa-jiwa yang tidak berdaya di rumah sakit. Ya. Tapi disitulah Tuhan pakai kalian. Jadi ingat loh, profesi bukan tujuan akhir, tapi hanyalah sarana untuk melakukan misi sesungguhnya. Misi sesungguhnya adalah misi amanat agung Yesus Kristus. Kalian dan saya adalah utusan Kristus, dutanya Yesus, misionari dimanapun kita berada. Misionari bukan hanya seperti Jim Yos yang dilempar ke Papua dan di situ harus bergaul dengan suku Sawi yang sungguh-sungguh yang masih kanibal dan sebagainya. Nggak harus seperti itu. Itu pengertian misionari yang sudah bukan lagi pengertian yang sesungguhnya. Mereka misionari yang sangat radikal, kita salut. Tapi saudara, teman-teman, adik-adik DLC juga misionari-misionari. Amin. Sekarang juga di sekolahnya, sekarang juga di tempat kerjanya, kalau kakak-kakak sudah bekerja. Anda adalah misionari, utusan Yesus di situ. Nah, jadi itu yang harus diingat banget. Oke? Bukan untuk ambisi pribadi, tapi harus melakukan misi amanat agungnya Yesus. Hindari 4 kesalahan itu. Kalau mau lebih lengkap, baca bukunya James Clear itu, supaya akhirnya kalian akan bisa menengok ke belakang. Kak Dendi bilang 10 tahun kemudian, kita bisa menengok ke belakang. Wah, seneng ya. Tuhan memampukan aku melalui proses 10 tahun ini. Sekarang aku sudah jauh berbeda. Aku berhasil mencapai tujuan hidupku. Karena prosesnya, kebiasaan-kebiasaan baru yang baik itu kita bangun satu demi satu. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tante Hana mau doa untuk adik-adik DLC, untuk kakak-kakak PKS juga, kakak-kakak pemurid juga ya, supaya dalam hidup kalian yang masih banyak sekali impian-impian yang indah, ya, kerinduan-kerinduan yang mulia, ataupun suatu passion yang besar. Tante Hana mau berdoa supaya Tuhan mampukan kalian melalui membangun proses yang dengan setia. Seperti itu. Dan ada buku yang baik ini bisa membantu kita untuk lebih mengkonsepkan secara spesifik bagaimana membangun kebiasaan yang baru. Kebiasaan apapun yang kalian sedang, kebiasaan apapun yang bagus, yang bisa menunjang tercapainya tujuan kalian. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, hamba telah sampaikan firman-Mu, telah sampaikan isi hati-Mu kepada jemaat DLC ini. Tuhan, urapilah Hendro, Dendi, Valen, Lisa, Elita, Tika, Rudi, Dike, yang mengasuh, mengayomi mereka, yang memuridkan mereka. Urapilah kakak-kakak pemurid ini ya Bapak, supaya mereka mendapat hikmat, mendapat insight dari Tuhan di dalam hati mereka untuk membimbing setiap jemaat DLC, setiap adik-adik DLC ini. Dengan bimbingan mereka, dengan pedoman firman-Mu, supaya adik-adik ini bisa setia untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan cara yang tepat, sehingga tidak ada penyesalan, sehingga tidak perlu ada buang-buang waktu yang banyak,
Sehingga tidak perlu ada kegagalan-kegagalan yang menjadikan pengalaman-pengalaman menjadi traumatis bagi hati mereka. Tuhan tolong kami orang muda sangat lemah di dalam membangun kebiasaan yang baru. Tapi Bapa, Engkau memberi penolong yang dahsyat, yaitu Roh Kudus, untuk mengingatkan kami, untuk memberikan semangat kepada kami, mulai menjalani proses-proses kebiasaan yang baik, yang bisa membawa kami pada tujuan akhir kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hamba berdoa supaya Engkau menuntun dan memimpin setiap teman-teman DLC untuk bisa tepat menjalani profesi mereka di masa depan. Agar mereka sungguh-sungguh selalu sadar dan ingat bahwa mereka sesungguhnya adalah utusan-Mu, adalah misionarimu, dutamu Tuhan, dengan profesi apapun. Mereka memuridkan segala bangsa, menjadikan segala bangsa murid Yesus. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan roh kami yang terdalam, agar kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Aku serahkan semangat ini di dalam nama Yesus. Engkau mengasihi mereka, mengurapi dan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Cik Hana untuk sharingnya, untuk khotbahnya, untuk sore hari ini. Kami semua bersyukur. Semuanya diberkati ya dengan apa yang Kak Hana sampaikan ya. Ya. Oke, teman-teman, seperti biasanya untuk pengumuman minggu ini yang pertama, apakah semuanya sudah mengisi survei, mini survei yang kita buat? Ada mini survei dan challenge yang kita buat ya untuk bulan ini ya. Nah, semua yang belum terlibat ya, ayo libatkan diri Anda untuk ikut challenge-nya ya, 5 rule in my life ya. Jadi itu yang akan menentukan nilai-nilai itu, aturan-aturan hidup itu yang akan menentukan ke depannya kamu seperti apa. Oke ya, teman-teman ikut karena kita akan siapkan hadiah yang menarik untuk kalian gitu ya. Terus yang kedua, kita nanti akan berdoa untuk ini ya, yang terakhir ini kan banyak ini ya, apa namanya, teman-teman yang dari Kalimantan ya, banyak yang ada bencana banjir gitu ya, kita mau berdoa untuk sama-sama untuk hal itu ya. Kemudian untuk kebijakan-kebijakan Pak Presiden dan menteri-menterinya untuk Indonesia semuanya, supaya vaksinnya ini benar-benar vaksin yang terbaik yang Tuhan berikan gitu ya, nggak ada efek samping yang macam-macam gitu ya, nggak ada gejolak yang macam-macam di Indonesia. Itu yang akan kita doakan. Kemudian yang berikutnya seperti biasanya untuk hopes-nya, House of Prayer-nya untuk generasi Z ini tetap seperti biasa ya, tetap hari Senin dan hari Jumat jam 9 malam, jam 9 malam. Untuk Komsel tetap live group, untuk Komsel atau live group tetap di hari Rabu jam 7 malam ya, kecuali Komselnya Kak Elita jam 6 malam. Itu aja, teman-teman yang belum gabung Komsel, gabung yuk ya. Terus kemudian yang belum gabung untuk doa bareng-bareng ya, kalian bisa join ya untuk kita sama-sama berdoa. Oke, yuk kita sepakat, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita mau berdoa untuk bencana alam, untuk Pak Presiden juga ya. Yuk kita berdoa untuk Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu termaterai Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mulai dari hari ini Tuhan, kami punya kebiasaan yang baru, kebiasaan untuk jadi yang lebih baik Tuhan, more than before Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kekuatan yang daripada Tuhan yang
memampukan kami untuk membentuk kebiasaan yang baru, untuk menghidupi kebiasaan yang baru. Terima kasih buat Kak Hana, Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau berkati Kak Hana, dimanapun dia berada, Engkau sertai Tuhan dengan hikmat-Mu, Engkau tambah-tambahkan Tuhan, hikmat yang daripada Allah, Engkau tambah-tambahkan kepekaan yang daripada Allah, visi yang kuat Tuhan daripada Allah, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Kak Hana, Tuhan, dimanapun Kak Hana berada, Tuhan sertai, lindungi, Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kak Hana, Engkau sertai Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa juga Tuhan, dalam pelayanannya, dalam apapun Tuhan yang dia lakukan, Engkau buat jadi berhasil Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa banyak hal Tuhan yang terjadi di negara kami, mulai dari ekonomi, kemudian bencana alam Tuhan, terutama untuk bencana banjir Tuhan yang hari-hari ini Tuhan terjadi Tuhan di Sumatera, di Sulawesi dan Kalimantan ini Tuhan kami minta Engkau Tuhan turut campur tangan di dalam setiap hal Tuhan, karena Engkaulah yang punya segalanya. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kekuatan buat para korban Tuhan yang rumahnya Tuhan terlindas oleh banjir yang begitu rupa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk meredakan Tuhan segala sesuatunya, dan Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan untuk mengendalikan segala sesuatunya. Kami berdoa benar-benar Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di Indonesia ini Tuhan, itu semua Tuhan mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala hal Tuhan terjadi itu karena seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, campur tangan Tuhan untuk segala sesuatunya. Engkau pakai Tuhan, setiap pemerintah-pemerintah daerah Tuhan, di daerah mereka masing-masing, Engkau berikan hikmat untuk menyelesaikan segala hal Tuhan dengan baik Tuhan. Juga terkait dengan vaksin, Tuhan Engkau berkati, Engkau berhikmat Tuhan, Bapak Presiden kami, menteri-menteri, dan setiap anggota jajarannya Tuhan, Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi di Indonesia ini Tuhan, kesehatan bangsa Indonesia ini ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya lewat vaksin yang akan diberikan Tuhan, mungkin secara bertahap nantinya, itu akan mendatangkan kebaikan Tuhan buat semua Tuhan masyarakat Indonesia. Engkau sertai Pak Jokowi Tuhan, biarlah Engkau berikan Tuhan kekuatan yang baru, Engkau berikan hikmat yang baru Tuhan, Engkau juga sertai Tuhan dalam setiap pengambilan keputusannya, apapun yang dia ambil Tuhan, itu biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kalau kami sudah mengakhiri Tuhan ibadah pada sore hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bukan pendengar saja Tuhan. Kami bukan anak-anak yang pasif Tuhan, tapi kami benar-benar Tuhan mencari tahu Tuhan apa yang Engkau rencanakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk jadi berkat dimanapun kami berada, baik itu di sekolah kami, di keluarga kami, dan dimanapun kami berada, kami akan jadi berkat dan saksi-Mu Tuhan. Dan kami akan jadi Tuhan duta-duta besar-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya.